Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Nur Fatimah, NIM 11820600033 dari jurusan Pendidikan Biologi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama, struktur dan fungsi lipid. Yang kedua, metabolisme lipid. Yang ketiga, sintesis asam lemak. Adapun video ini untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu biokimia. Lipid berasal dari kata lipos, yaitu bahasa Yunani yang berarti lemak. Secara definisi, lemak adalah senyawa organik yang terdapat di alam dan sukar larut dalam udara, tetapi mudah larut dalam pelarut organik nonpolar, misalnya hidrokarbon atau eter. Berdasarkan asalnya, lipid dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, lipid nabati dan lipid hewani. Lipid nabati adalah lemak yang dikandung oleh tumbuh-tumbuhan, contohnya alpukat, durian, mangga, dan lain-lain. Lemak alam ini terbentuk dari gliserol dan asam-asam lemak yang tidak jenuh, sedangkan lipid hewani adalah lemak yang dikandung, contohnya daging, telur, dan lain-lain. Berdasarkan struktur kimianya, lipid adalah ester gliseralida dengan jumlah atom lebih dari 10 yang terbentuk dari reaksi esterifikasi antara asam lemak dan gliserol. Selain itu, ester gliseralida membentuk lemak dan minyak. Struktur asam lemak dan gliserol dapat dilihat pada gambar di atas. Berdasarkan struktur trigliserida, lipid dibagi menjadi 2 jenis, yaitu lemak dan minyak. Senyawa lemak dan minyak tergolong trigliserida atau triasil gliserol, yang berarti senyawa yang memiliki 3 gliserol. 3 OH dari gliserol ini dapat diubah dengan sejenis sisa asam atau berbagai jenis sisa asam. Gambar di atas adalah contoh dari gliseril tristearat dan gliseril tripalmiat. Penamaan dari lemak dan minyak ini sesuai dengan asam lemak pembentuknya. Selain itu, minyak dan lemak dapat juga diberi nama dengan cara biasa dipakai untuk penamaan suatu ester. Reaksi pemesanan hidrolisis adalah 2 reaksi yang saling berkebalikan. Contoh dari reaksi ini adalah pembuatan gliseril tripalmitin dan pembuatan gliserol laurolinolelinolenat. Gambar struktur kimianya adalah sebagai berikut. Reaksi saponifikasi atau penyabunan ini adalah campuran lemak dan basa kuat yang menghasilkan sabun atau garam lemak dengan gliserol. Sabun ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sabun keras dan sabun lunak. Sabun keras adalah sabun yang terbentuk dari NaOH sebagai sabun cuci, sedangkan sabun lunak adalah sabun yang terbentuk dari KOH, contohnya sabun mandi dan sabun kali. Reaksi kimianya sebagai berikut. Reaksi hidrogenasi adalah reaksi penjenuhan lemak yang mengubah wujud lemak menjadi bentuk padat. Fosfolipid adalah turunan lipid yang gugus hidroksi pada gliserolnya diganti dengan asam karboksilat dan asam fosfat. Fosfolipid bersifat amfipilik yang memiliki gugus kepala yaitu fosfat dan gugus ekor yaitu lipid yang bersifat hidrofil, atau sistem koloid yang fase pendispersinya suka menarik medium pendispersinya, dan gugus ekor atau lipid yang bersifat hidrofob yaitu sistem koloid yang fase terdispersinya tidak suka menarik medium pendispersinya. Contoh dari fosfolipid ini yaitu fosfolipid bilayer, fosfatidilkolin, fosfatidilethanolamine, dan fosfatidilserin. Steroid adalah turunan lemak yang tidak mengandung gugus asam lemak dan gugus ester. Steroid sama seperti fosfolipid, yaitu bersifat amfipilik dan tersusun atas 4 cincin karbon dengan jumlah ikatan rangkap berbeda-beda dan mengikat bermacam-macam gugus. Steroid banyak ditemukan pada hormon, contohnya progesteron, estrogen, dan testosteron.
Lipid memiliki peran yang sangat penting dalam metabolisme makhluk hidup. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sumber energi. Lipid merupakan bentuk penyimpanan energi yang paling efektif dalam tubuh makhluk hidup. Lipid memberikan energi sekitar 2 kali lebih besar dibandingkan protein dan karbohidrat. Yang kedua, sebagai insulasi termal atau panas. Mamalia mempunyai lapisan lipid di bawah kulitnya yang berfungsi sebagai insulasi termal. Contohnya, pada ikan paus dan anjing laut yang hidup di laut dingin. Yang ketiga, sebagai pelindung organ tubuh. Beberapa organ penting yang lembut yang dilindungi oleh lapisan lemak atau lipid. Yang keempat, sebagai sumber vitamin, yaitu ada vitamin A, D, dan E. Vitamin ini hanya larut oleh lipid. Bisa dilihat pada gambar di atas. Metabolisme lipid merupakan proses tubuh untuk menghasilkan energi dari asupan lemak setelah masuk menjadi sari-sari makanan dalam tubuh. Dalam metabolisme lemak menjadi energi, kita membutuhkan bantuan glukosa dari karbohidrat. Karena itulah tubuh kita cenderung menuntut makanan yang manis-manis setelah makan makanan yang kaya akan lemak. Lemak dalam tubuh kita akan masuk ke dalam proses metabolisme setelah melewati tahapan penyerapan, sehingga bentukan lemak yang memasuki jalur metabolisme lemak dalam bentukan trigliserida. Trigliserida adalah bentuk simpanan lemak tubuh. Berdasarkan reaksi di atas, dapat diketahui bahwa lipase pankreas hanya bisa menghidrolisis ikatan ester pada atom C nomor 1 dan 3, yang hasilnya asam lemak bebas dan monoasil gliserol. Dengan bantuan misal-misal garam empedu, maka asam lemak bebas, monoasil gliserol, kolesterol, dan vitamin membentuk sebuah kompleks yang kemudian menempel di absorpsi pada permukaan sel mukosal. Senyawa-senyawa tersebut selanjutnya menembus membran sel mukosal dan masuk ke dalamnya. Misal garam empedu melepaskan diri dan meninggalkan permukaan sel mukosal. Tahap awal penggunaan lemak sebagai sumber energi adalah hidrolisis triasil gliserol oleh lipase menjadi gliserol dan asam lemak. Aktivasi lipase sel adiposa diatur oleh hormon, yang pertama epinefrin, yang kedua norepinefrin, yang ketiga glukagon, dan yang keempat adrenokortikotropik yang mengaktifkan adenilat siklase dalam sel adiposa yang memicu reseptor-reseptor. Peningkatan kadar AMP siklik merangsang protein kinase A yang akan mengaktifkan lipase dengan cara fosforilasi. Jadi, epinefrin, norepinefrin, glukagon, dan adrenokortikotropik bersifat menginduksi lipolisis. AMP siklis adalah cara untuk mengaktifkan lipolisis di jaringan adiposa. Langkah yang kedua yaitu aktivasi asam lemak. Asam lemak diaktifkan di luar membran mitokondria. Proses oksidasi terjadi di dalam matriks mitokondria. ATP memacu pembentukan ikatan tioster antara gugus karboksil asam lemak dan gugus sulfidil pada KOA. Reaksi aktivasi dikatalis oleh enzim asil KOA sintetas. Molekul asil KOA rantai panjang tidak dapat melintasi membran mitokondria, sehingga diperlukan suatu mekanisme transfer khusus. Asam lemak rantai panjang aktif melintasi membran dalam mitokondria dengan cara mengkonjugasinya dengan karnitin. Karnitin adalah suatu senyawa yang terbentuk dari lisin. Gugus asil dipindahkan dari atom sulfur pada KOA ke gugus hidroksil pada karnitin dan membentuk asil karnitin. Reaksi ini dikatalisis oleh karnitin transferan 1 yang terikat pada membran di luar mitokondria. Selanjutnya, asil karnitin melintasi membran dalam mitokondria dikatalisis oleh enzim translokase. Gliserol yang terbentuk pada lipolisis diabsorpsi oleh lipid lalu difosforilasi dan dioksidasi menjadi dihidroksiaseton fosfat. Lalu diisomerisasi menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Jadi, gliserol dapat diubah menjadi piruvat atau glukosa di hati.
Reaksi pertama yaitu oksidasi asil KOA. Pada tiap daur pemecahan adalah oksidasi asil KOA oleh asil KOA dehidrogenasi yang menghasilkan satu eonyl KOA dengan ikatan rangkap trans antara C2 dan C3. Langkah selanjutnya yaitu hidrasi. Hidrasi ini yaitu ikatan ganda antara C2 dan C3 oleh eonyl KOA hidratase. Sebelum memasuki reaksi teolisis, hidrolisis eonyl KOA membuka jalan bagi reaksi oksidasi kedua yang mengubah gugus hidroksil pada C3 dan menjadi gugus keton dan menghasilkan NADH. Oksidasi ini dikatalis oleh L3 hidroksiasil KOA dehidrogenase. Reaksi yang terakhir yaitu tiolisis. Pada reaksi tiolisis, pemecahan 3 ketoasil KOA oleh gugus tiol dari molekul KOA lain yang akan menghasilkan asetil KOA dan satu asil KOA rantai karbonnya 2 atom lebih pendek. Reaksi ini dikatalisis oleh beta ketotiolase. Asam lemak adalah rantai hidrokarbon alipatik panjang yang memiliki gugus asap karboksilat. Panjang rantai hidrokarbon asam lemak bervariasi dari 10 sampai 30 karbon. Rantai hidrokarbon ini bersifat nonpolar yang berfungsi untuk menyeimbangkan gugus asam karboksilat. Sintesis asam lemak terutama terjadi di sitoplasma, yaitu pada sel hati, sel lemak, dan kelenjar susu. Asetil KOA atau prekursor asam lemak dibentuk dalam mitokondria. Pada reaksi pertama, asetil KOA dikarboksilasi menjadi malonyl KOA oleh asetil KOA karboksilasi. Malonyl KOA nantinya akan mendonor 2 unit karbon untuk ditambahkan ke rantai asam lemak yang sedang tumbuh pada kompleks asam lemak sintase. Proses pembentukan ini membutuhkan vitamin biotin. Reaksi yang pertama yaitu reaksi kondensasi. Setelah kedua gugus yang akan bereaksi, yaitu asetil dan malonyl berada pada kompleks enzim, maka terjadilah reaksi kondensasi. Reaksi yang kedua yaitu reaksi reduksi pertama. Asetoasetil yang masih terikat erat pada kait 4 fosfopatetein direduksi menjadi beta hidroksibutiril SACP oleh enzim beta ketoasil reduktase. Reaksi yang ketiga yaitu reaksi reduksi kedua. Enzim enoil ACP reduktase atau NADPH mereduksi krotonil SACP menjadi butiril SACP. Senyawa yang masih tetap terkait pada kompleks melalui kait 4 fosfopantenin kemudian dipindahkan ke enzim sitase. Oleh karena itu, ACP menjadi bebas dan dapat mengkait malonyl KOA berikutnya. Sisa senyawa ini kemudian direaksikan dengan butiril S sintase dan berlangsunglah siklus sintesis yang kedua melalui urutan dan mekanisme reaksi yang sama. Terjadilah siklus-siklus biosintesis berikutnya sehingga tercapai panjang asam lemak tertentu. Reaksi yang keempat yaitu dehidrasi. Senyawa yang terbentuk pada reaksi reduksi didehidrasi pada tahap ini. Senyawa yang terbentuk tidak jenuh pada atom C-alfa. Ikatan gandanya adalah trans yang dinamakan asli SACP tak jenuh. Tahap terakhir mekanisme reaksi sintesis asam lemak yaitu reaksi pemanjangan rantai asam palmitat. Pada reaksi ini, sintesis asam lemak selesai ketika palmitoyl ACP bereaksi dengan air yang menghasilkan palmitat C16 dan ACP bebas.
Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.